Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya dengan kita bersolawat kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk para sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana para sahabat membutuhkan rental mobil di seluruh Indonesia sudah bisa diakses dan sudah tersebar, ya sudah bisa baik di kota-kota besar, di pelosok maupun di manapun. Caranya seperti apa? Caranya sangat gampang. Tulis saja di Google ya www.kudaku.id atau kunjungi nomor yang sudah tertera ya di awal video. Ya, untuk para sahabat semuanya, ini kita bikin video di dekat jalan ya, sehingga banyak kendaraan yang lalu lalang. Mohon maaf bila ada suara yang kurang nyaman. Ya, untuk para sahabat semuanya, pada kali ini tentunya saya ingin membahas terkait dengan apa yang akan terjadi di kehidupan kita ini. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Mbah Semar sebenarnya itu adalah suatu informasi, suatu pesan yang walaupun sedikit tetapi maknanya itu yang begitu besar, begitu luas. Eling lan waspodo. Ya, eling lan waspodo. Bahwasanya kenapa eling? Eling marang Gustine, eling marang atau ingat marang Tuhannya. Sehingga kita sadar diri bahwasanya kehidupan kita itu tidaklah akan abadi. Kehidupan yang ada di dunia itu tidaklah akan abadi. Sehingga apapun akan ada pertanggungjawabannya. Eling atau ingat terhadap Tuhannya, sehingga apapun nantinya, apapun persoalannya, kita serahkan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nantinya Tuhanlah yang akan memberi pertolongan, dan Tuhanlah yang tidak pernah akan meninggalkan kita saat kita terpuruk, saat kita dijauhi teman, saat kita dipecat dari pekerjaan, dan saat kita sendirian. Tuhan selalu ada dan menerima apapun kondisi kita. Beda dengan manusia yang terkadang datang hanya ada keinginannya, yang terkadang menghubungi kita kalau ada keinginannya, dan kita akan ada manfaatnya. Setelah kita sudah tidak ada manfaatnya, setelah kita tidak dibutuhkan, tentunya kita akan dilupakan. Berbeda dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu ada, baik kita senang, baik kita susah, baik kita miskin, baik kita kaya. Itulah ujangan daripada Mbah Semar. Waspodo, waspodo yang artinya waspada. Waspada kepada seluruh musuh-musuh kita. Apakah kita punya musuh? Tentunya banyak sekali namanya musuh. Musuh secara hakiki adalah nafsu, ya, yang selalu menjerumuskan kita kepada hal-hal yang kurang baik. Itulah dawuh daripada Mbah Semar. Waspada terhadap alam ini, waspada terhadap kehidupan yang ada di dunia ini. Ya, apakah pesan Mbah Semar yang begitu singkat kalau kita maknai, kita jabarkan, itu sangatlah luas. Sangat-sangat luas. Waspada dengan kondisi alam yang sewaktu-waktu bisa bergejolak, sebagaimana sekejap mata pun di Arab Saudi itu banyak banjir bandang, ya. Kemarin diterjang angin sehingga kota-kota besar itu rusak dengan sekejap mata. Padahal pembangunan yang digadang-gadang adalah pembangunan yang di Dubai itu adalah gedung-gedung tertinggi, tetapi hancur seketika. Karena apa?
karena kurang kewaspadaan dan tidak iling kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu pesan daripada Mbah Semar. Dan tentunya bukan hanya pesan saja kepada Mbah Semar. Dalam sebuah kartun The Simpsons yang sudah jelas-jelas menyatakan bahwasanya prediksinya yang tentunya banyak kejadian yang nyata. Dan kali ini prediksi daripada The Simpsons yaitu tentang tahun 2024 nanti akan ada badai matahari yang akan meluluh lantahkan muka bumi ini. Kita lihat videonya bersama-sama ya. The Simpsons meramalkan sesuatu yang sangat mengganggu untuk tahun 2024 ini. Pada musim ke-24, episode 9, Homer merasakan adanya masalah dan menyiapkan bunker. Kemudian Springfield dihantam badai matahari yang sangat besar. Tidak ada peringatan, hanya kekacauan. Badai itu mematikan segalanya. Tidak ada listrik, tidak ada internet, macet total. Pertunjukan ini mencerminkan apa yang mungkin terjadi dan dikatakan NASA telah menemukan sebuah lubang besar di matahari yang memuntahkan badai dengan kecepatan 1,8 juta mil per jam ke arah bumi. Terakhir kali kita mengalami badai seperti ini adalah pada tahun 1859, yaitu peristiwa Carrington. Kini para ilmuwan menduga bahwa badai tahun ini bisa jadi 60 kali lebih kuat dari badai tersebut, badai yang paling kuat yang pernah ada. Badai ini bisa mendatangkan malapetaka di bumi, seperti satelit, jaringan listrik, GPS, dan skenario terburuknya, bahkan memusnahkan internet dan teknologi kita secara permanen. Untuk memulihkannya mungkin membutuhkan waktu puluhan tahun. Ini adalah bom waktu yang terus berdetak dan kita mungkin berada di ujung tanduk. Gimana menurut kalian tentang ramalan terbaru dari The Simpsons ini? Teori dan cerita ini cukup mengganggu, bukan? Ya itulah tadi cuplikan video tentang The Simpsons yang tentunya kita harus benar-benar waspada di tahun ini. Apakah ini sudah termasuk goro-goro yang diceritakan, yang ditulis di manuskrip kuno, yaitu Prabu Joyoboyo? Bila ini memang sudah diprediksi oleh Prabu Joyoboyo tentang goro-goro yang begitu besar melanda dunia, yang tentunya hal ini tidak sedikit yang celaka. Tentunya itu sangatlah banyak. Bila mana badai matahari yang diprediksi akan menghantam bumi jauh lebih besar daripada yang pernah terjadi, yang memusnahkan hewan-hewan besar terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita menyikapinya hal ini? Apakah kita juga harus sebagai negara juga harus mempunyai bunker supaya makanan-makanan atau cadangan makanan tidak hangus terbakar oleh gelombang matahari yang akan menghantam bumi? Kalau ini terjadi, ya tentunya apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo jauh lebih mengerti daripada kartun tersebut. Karena apa? Tentunya kalau zaman dahulu itu tidak memiliki cuplikan ya atau visual yang hanya ditulis di manuskrip lama, manuskrip kuno. Tetapi di zaman sekarang ini dianggap itu hanyalah suatu hal yang ketertinggalan, sesuatu yang hanya dianggap cerita. Inilah kebodohan zaman milenial yang selalu menganggap apa yang dikatakan oleh leluhur kita itu hanyalah cerita fiktif. Tetapi ternyata apapun yang diprediksi, apapun yang dikatakan itu semata-mata adalah suatu petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya sebagai umat manusia ini tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas apapun. Yang menjadi pejabat tidak korupsi, yang menjadi tentara menjaga keamanan dengan baik, yang menjadi polisi pun seperti itu. Kalau semuanya benar-benar menjalankan amanah-amanah daripada rakyat yang diberikan kepada para pejabat, tentunya negeri ini itu akan benar-benar kita akan merasakan apa yang diharapkan oleh rakyat Indonesia ini.
Itulah, kalau memang itu adalah suatu goro-goro dan nanti satu-satunya lah Sang Kinasih Satrio Piningit ini yang mampu melihat dan mampu memberikan solusi-solusi untuk kita semua. Bahasa kasarnya adalah untuk menyelamatkan kita semua. Sehingga terangkatlah dan muncullah Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Ataukah dengan cara lain munculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit? Karena apa? Sang Kinasih Satrio Piningitlah satu-satunya pewaris tunggal dari para seluruh leluhur-leluhur Nusantara ini. Sehingga tentunya kita yang bukan manusia pilihan, kita harus merapat kepada manusia pilihan. Seperti apa manusia pilihan itu? Seperti apakah pewaris tunggal itu? Ya tentunya kita mampu ya melihat dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Prabu Joyoboyo itu. Atau petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Wangsit Siliwangi itu. Kita tidak bisa untuk berjalan sendiri. Tidak bisa untuk berjalan masing-masing. Walaupun kita seumpama diperjalankan dalam spiritual dan supranaturalnya. Dan diperjalankan oleh leluhur-leluhur kita. Tetapi pada dasarnya belum tentu kita yang terpilih. Oleh karena itu kita rendahkan diri kita. Kita rendahkan ke pengakuan-pengakuan kita. Kita bisa bergabung bersama dalam menyongsong zaman keemasan itu. Apalagi nantinya yang sudah diprediksi oleh baik oleh kartun The Simpsons itu maupun Prabu Joyoboyo terkait dengan kondisi dan situasi alam yang nantinya akan ada gelombang matahari yang menghantam bumi itu. Apakah kita hanya diam? Apakah kita hanya termenung? Tentunya orang yang diperjalankan ini harus memberikan suatu berita kepada masyarakat. Setidaknya kita bisa menyimpan bahan cadangan makanan. Ataukah kita memang bisa mempersiapkan? Ataukah pemerintah ini juga harus tahu sehingga bisa menyediakan bunker besar untuk kelangsungan hidup manusia. Walaupun tidak semuanya bisa diselamatkan, tetapi setidaknya ada usaha untuk kecintaannya kepada rakyat Indonesia ini. Apakah ini memang sudah sunatullah yang untuk memunculkan sang utusan akhir zaman, baik Imam Mahdi maupun Sang Kinasih Satrio Piningit itu? Itulah ujangan pada kali ini. Mudah-mudahan bisa mempersatukan kita sebagai rakyat Indonesia. Kita harus cinta terhadap negara ini. Yang setiap hari kita didoktrin untuk membenci negara ini. Dengan yang diserang adalah tradisi dan budaya kita. Yang seolah-olah yang dimiliki oleh Nusantara ini adalah mengandung kesyirikan, mengandung kekufuran, mengandung kebid'ahan. Sehingga kalau kita mengatasnamakan agama, kita sebagai warga Indonesia itu suruh menjilat kaki pun mau. Itulah liciknya orang-orang pendatang, kaum-kaum Wahabi yang mengatasnamakan agama untuk menyerang, untuk menghancurkan persatuan Indonesia ini dengan dalih-dalih seperti itu. Kita sebagai warga negara Indonesia yang terlahir dari tradisi dan budaya, kita harus menjaganya. Kita harus lawan orang-orang radikalisme seperti itu. Itulah ya ucapan pada hari ini. Mohon untuk dimaafkan bila jauh daripada kebenaran, karena satu-satunya yang mempunyai kebenaran hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.